Alita dan cintanya. Jeong Katsmai. Panggil saja gue Alfiansyah Ababil. Teman-teman suka memanggil gue Alfian atau Inyong. Entah awalnya bagaimana, tiba-tiba gue dipanggil Nyong, Inyong. Sempet gue tanyain, mereka hanya menjawab muka gue katanya Jamet alias Jawa Metal. Ya kebetulan gue pernah tinggal di Semarang 3 tahun. Namun sekarang pindah ke Jakarta dan masih kental dengan logat medoknya bahasa Jawa. Assalamualaikum. Sebuah suara yang sangat dikenal muncul dari balik daun pintu tempat tinggalnya yang berukuran sekian kali sekian meter. Rumahnya yang terdiri dari 3 ruang. Tepatnya rumah kontrakan. Hamid, sahabat karibnya, nongol sambil nyengir kuda, ciri khasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara lantang sang tuan rumah yang hanya menoleh ke belakang. Tangannya tetap berada di keyboard komputernya yang tengah setia menyelesaikan tugas akhirnya sebagai mahasiswa di sebuah kampus yang berada di kota Jakarta Selatan. Udah, kita nggak usah memikirkan apa nama kampusnya. Itu bukan urusan kita. Yuk dengerin lagi. Ada apaan lo Nyong? Manggil gue suruh datang kemari. Sambil selonong, Boy masuk ke dalam ambil air minum. Maklum, persahabatan mereka sudah kenal luar dalamnya. Jadi bukan luar dalam hatinya saja, tapi juga kontrakannya. Lo kayaknya lagi bete banget sih. Bete kenapa Nyong? Hidup udah susah, jadi jangan tambah susah dengan muka lo yang kusut kayak baju belum disetrika. Tahu nih Mit, gue lagi bingung sama Tita. Mana tugas akhir gue belum beres lagi. Makanya gue bilang juga ape, kalau punya cewek jangan satu. Tapi emang bagus sih setia sama yang satu doang. Tapi lebih baiknya lagi satu di sini, satu di sana, terus satu lagi di sono noh. Mit, serius dikit dong. Bantuin gue nih. Gue bener-bener bingung apa yang terjadi sama Tita. Coba bayangin, gini nih. Dengan muka sedikit serius dan antusias ingin bercerita panjang lebar, tiba-tiba sohibnya memotong pembicaraannya. Stop. Bentar dulu, gue bayangin dulu nih. Sambil telapak tangannya memegang pelipis kanan seolah-olah sedang membayangkan. Serius, namun matanya melirik meledek Alfian. Lo Mit, serius nih. Iya, maaf. Ya udah, sekarang cerita deh. Gue dengerin dengan seksama. Eits,
Ntar dulu, gue minum dulu. Hamid hanya tersenyum jahil melihat tingkah laku sohibnya yang mulai kesal. Gini Mit, kemarin hari Kamis malam Jumat sekitar ba'da Isya, gue telepon Tita. Nah, biasanya tuh bercanda-bercanda gitu loh, walaupun cuma bentaran doang. Tapi ada yang beda dari sikap Tita. Beberapa hari sebelumnya juga, walaupun gue baru kenal Tita, tapi biasanya dia selalu bercanda terus. Kagak bisa serius, ketawa mulu. Tapi kemarin waktu diajakin ngobrol di telepon, sedikit doang bercandanya. Terus ada kata-kata yang bikin gue tanda tanya. Waktu gue tanya, kayaknya ada yang beda deh sama kamu. Kamu ada apaan? Lah, Tita jawabnya, gak ada apa-apa. Tapi Mit, besoknya gue telepon masih beda juga. Nah, kemarin nih, pas hari Jumat, sore-sore gue telepon dong. Mau jemput kuliah hari Sabtu. Tita nolak. Tapi gak kasih tahu apa alasannya. Gue tuh kesel Mit. Tapi gue juga gak bisa marah Mit. Terus udah tuh, gue tutup obrolannya dengan ucapin salam juga. Tapi gue gak langsung tutup HP. Di sananya Tita langsung tutup HP aja. Biasanya Mit, Tita tuh gak bakalan nutup HP sebelum gue yang matiin HP. Tapi ini enggak Mit. Pokoknya gue ngerasa Tita tuh beda. Kira-kira kenapa ya Mit? Dengan wajah bingungnya, dirinya bertanya sama sohibnya Hamid. Udah nih ceritanya. Ya udah, sekarang giliran gue yang cerita. Lo jangan potong pembicaraan gue ya. Kalau mau motong, rumput halaman depan. Iya, gue serius nih. Gini ya Alfian, gue gak tahu seperti apa Tita cewek lo. Justru yang lebih tahu Tita ya cowoknya. Nah itu lo Nyong. Gue gak bisa berpendapat seperti apa Tita, tapi gue coba jawab sepengetahuan gue tentang makhluk Tuhan yang namanya kaum Hawa. Gini deh, gue mau tanya. Kemarin-kemarin lo punya salah gak sama Tita? Karena biasanya cewek akan berbeda dari biasanya kalau ada sesuatu yang gak berkenan dari pasangannya. Atau mungkin memang Tita lagi ada masalah yang belum bisa diceritain sama lo Nyong. Atau enggak, ya gimana gue tahu, kan lo cowoknya. Alfian hanya diam dan menarik nafas. Masih tak mengerti perubahan sikap Tita, ceweknya beberapa hari terakhir ini. Udahlah Nyong, entar juga baekan. Mungkin emang bener Tita lagi ada masalah yang belum bisa cerita sama cowoknya. Udah gue kesini juga mau main game favorit gue. Dan TA lo ntar malam aja deh ya. Kita bahas bareng-bareng, oke? Setelah Alfian bercerita tentang ceweknya yang bernama Tita itu, dirinya duduk bersandar di dinding. Lalu keduanya berdiskusi masalah lain. Entah masalah apa itu. Itu hanya mereka berdua dan Allah yang tahu.
Bahkan tetangganya pun tidak tahu. Karena kalau tetangganya mau cari tahu, bukan di kontrakan sebelahnya, tapi di tukang sayur yang suka keliling pakai gerobak sayur. Seminggu berlalu, perubahan masih ada dalam diri Tita. Dan Alfian masih terlalu bungkam untuk menanyakan secara jelas. Hingga akhirnya perubahan sikap Tita masih berlanjut. Namun, meski Tita berubah sedikit, dirinya tetap perhatian dan sayang pada Alfian. Keduanya saling mendoakan dari jauh segala kebaikan untuk dirinya, hubungan, dan masa depannya. Keduanya pun memasrahkan akhir dari kisah cintanya. Karena keduanya dari awal sudah berkomitmen semua pasrah kepada Allah. Karena sejatinya manusia hanya bisa berencana dan Allah jualah yang menentukan. Indahnya sebuah komunikasi timbal balik. Karena dengan komunikasi secara timbal balik, maka akan saling mengetahui satu sama lain. Dan berusahalah untuk berpositif thinking. Keep spirit and do all things with love.